Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, di mana kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan mikrokontroler pada mata kuliah mikrokontroler. Jadi, di pertemuan kali ini, termasuk pertemuan pertama kita, jadi nanti saya akan membahas sedikit mengenai kontrak perkuliahan dan masuk pada materi inti perkuliahan kita. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan kita di pertemuan kita pertama kita kali ini, di mana mengenai sejarah dan perkembangan mikrokontroler. Jadi, perlu kita ketahui bersama bahwa mata kuliah mikrokontroler adalah salah satu mata kuliah yang akan menunjang ilmu keteknikan teman-teman, anak-anak sekalian, dalam mungkin di kehidupan sehari-hari kalian telah banyak menemui peralatan yang menggunakan mikrokontroler. Jadi ini adalah sedikit gambaran atau penjelasan mengenai kontrak perkuliahan kita. Jadi mata kuliah umumnya, nama mata kuliah ini adalah mikrokontroler, bisa saja dalam bentuk lain, entahkah dalam bentuk sistem kontrol ataukah mikrokontroler dan interface. Nah, itu ada beberapa penamaan dalam mata kuliah ini. Biasanya jumlah SKS yang ditawarkan pada mata kuliah ini adalah 3 SKS. Nah, jadi ini adalah sedikit deskripsi dari mata kuliah kita mengenai mikrokontroler. Nah, jadi ini adalah bidang ilmu keteknikan yang mempelajari tentang pengontrolan alat elektronika yang mengkombinasikan hardware, itu berupa rangkaian elektronika, dan software, itu dalam bentuk pemrograman. Nah, sedangkan untuk interface-nya itu adalah model pengaplikasian mikrokontroler dengan perangkat lain atau perangkat antarmuka. Nah, jadi mata kuliah mikrokontroler dan interface ini adalah mata kuliah yang memberikan ilmu pengontrolan berbasis program yang dapat kita ubah setiap saat untuk mengontrol bermacam-macam perangkat lewat berbagai macam media komunikasi. Nah, jadi ada beberapa pokok bahasan, ada 9 pokok bahasan pada pertemuan kita, di mana nantinya kita pada pokok bahasan ini, nanti yang pertama kita sudah masuk di sini, di pertemuan pertama. Nah, jadi saya menggambarkan sedikit kontrak perkuliahan kita, seperti apa, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah dan perkembangan mikrokontroler. Selanjutnya, nanti di pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai hardware dan software mikrokontroler APR dan Arduino. Nah, jadi kita banyak berbicara nantinya mengenai mikrokontroler APR dan Arduino. Yang ketiga, nanti kita akan membahas mengenai interface data digital. Nah, nanti kita lihat seperti apa itu. Yang keempat, mengenai interface dengan LCD. Yang kelima, interface input analog dalam bentuk ADC. Yang selanjutnya adalah interface output PWM. Yang ketujuh, yaitu adalah interface serial user. Terus interface serial SPI dan interface serial I2C. Nanti kita akan bahas sama-sama seperti apa bentuk serial dan interface-nya seperti apa. Nah, tapi di pertemuan ini kita akan berfokus mengenai sejarah dan perkembangan mikrokontroler itu sendiri. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini. Yang pertama, di mana kita akan membahas mengenai menjelaskan sejarah dan perkembangan mikrokontroler itu sendiri. Nah, di sini juga kita harapkan bahwa peserta didik
adik-adik anak-anakku sekalian mampu membedakan mikroprosesor, mikrokontroller, dan mikrokomputer. Nah, nanti kita lihat seperti apa perbedaannya. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anakku sekalian mampu mengklasifikasikan arsitektur mikrokontroller. Dan yang keempat adalah anak-anak sekalian mampu menguraikan jenis-jenis mikrokontroller. Nah, ini adalah sedikit gambaran mengenai pengenalan mikrokontroller itu sendiri. Jadi, perlu anak-anakku sekalian ketahui bahwa mikrokontroller itu adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip berupa IC. Nah, itu IC adalah singkatan dari Integrated Circuit dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu seperti menerima sinyal input. Nah, sinyal input ini biasanya inputan dari sensor ataupun hal-hal lain yang sifatnya dia berupa input. Nah, misalkan sensor cahaya menerima cahaya, sensor jarak ada perubahan jarak, mengolahnya, kemudian memberikan sinyal output. Nah, sinyal output itu seperti apa? Baik berupa motor, putaran motor DC, motor servo, baik berupa lampu. Nah, itu adalah sinyal output sesuai dengan program yang telah diisikan ke mikrokontroller tersebut. Nah, jadi ini ada 3 contoh bentuk mikrokontroller yang Bapak telah siapkan. Nah, di sini ada yang bentuk DIP dan bentuk SMD. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah bentuk atau seluruh isi komputer dalam satu unit yang ada pada mikrokontroller itu sendiri. Nah, jadi umumnya di dalamnya terdapat sebuah RAM, ROM, I/O control unit, prosesor CPU, dan ada clock pastinya. Nah, nanti kita lihat fungsi dari mikrokontroller itu sendiri seperti apa. Nah, jadi pada umumnya suatu perangkat atau sistem yang menggunakan mikrokontroller sebagai pengolah data, itu disebut sebagai embedded system atau dedicated system. Nah, jadi embedded system ini adalah suatu pengendali yang tertanam pada sistem atau perangkat. Nah, jadi sedangkan dedicated system itu adalah sebuah pengendali suatu sistem yang dimaksudkan hanya untuk fungsi tertentu. Nah, sebagai contohnya seperti apa? Itu adalah printer. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari embedded system karena terdapat mikrokontroller di dalamnya sebagai pengendali dan juga dedicated system karena berfungsi pengendali tersebut hanya untuk menerima data dan mencetaknya. Nah, jadi kita melakukan print pada PC atau komputer. Nah, nanti printer akan menerima datanya dan mencetak hasil input dari PC yang kita miliki. Ini adalah beberapa ciri khas dari sebuah mikrokontroller. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa kemampuan CPU yang tidak terlalu tinggi. Nah, yang kedua, mikrokontroller memiliki memori internal yang kecil. Nah, jadi ini memang dikhususkan untuk melakukan pemrosesan yang tidak terlalu besar. Nah, jadi memori internalnya memang kecil. Nah, yang ketiga, mikrokontroller dibekali memori non-volatil. Yang keempat, perintahnya relatif sederhana. Nah, jadi nanti mungkin di pembahasan selanjutnya, kita akan melihat perintah-perintah yang ada pada mikrokontroller. Yang kelima, program atau perintah berhubungan langsung dengan port input-outputnya. Nah, jadi program yang kita buat nantinya itu memang berhubungan langsung dengan port I/O yang ada pada mikrokontroller. Nah, ini ada beberapa jenis mikrokontroller pabrikan-pabrikan yang banyak beredar di pasaran.
yang mungkin sudah pernah yang kita tidak sadari, anak-anak sekalian tidak sadari bahwa ini adalah jenis microcontroller yang sering kita temui, tetapi kita tidak sadar bahwa itu adalah jenis microcontroller. Yang pertama adalah microcontroller APR. Nah, ini banyak jenisnya, baik berupa ATmega 8535, ATmega 16, ATmega 32, nah, dan banyak jenis lainnya. Nah, yang kedua adalah PIC. Nah, ini beda lagi. Terus yang ketiga adalah microcontroller AT89S52. Nah, ini juga ada beberapa jenis di dalamnya. Yang keempat adalah microcontroller Atmel 91 series. Dan yang kelima adalah MCS51 series. Nah, ini nanti anak-anakku sekalian bisa lihat contoh-contohnya seperti apa, ya. Nah, ini adalah salah satu contoh perbedaan dari sebuah microcontroller dan microprosesor. Nah, di sini kita bisa lihat seperti apa perbedaan dari sebuah microcontroller dan microprosesor. Nah, jadi dalam sebuah microprosesor itu hanya terdapat sebuah memory unit, input-output unit, dan timer counter. Nah, berbeda dengan jadi di dalam microcontroller itu sendiri sudah terdapat yang namanya microprosesor. Nah, jadi di dalamnya sudah terdapat ALU, control unit, dan register unit. Nah, dengan tambahan-tambahan fitur, itu ada memory unit, ada input-output unit, dan timer counternya. Nah, berbeda dengan microprosesor sendiri, itu hanya ada 3. Ada ALU, arithmetic logic unit, control unit, dan register unitnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa bandingkan bahwa memang dalam sebuah microcontroller sudah lengkap dengan beberapa peralatan-peralatan yang memang mendukung dalam penggunaannya. Nah, sehingga bisa disebut sebagai komputer yang sangat kecil. Nah, dibuat dalam satu chip. Oke, baik. Saya lanjut. Jadi dalam sebuah microcontroller itu memiliki sebenarnya beberapa fungsi. Di antaranya yaitu sebagai timer atau pewaktu. Nah, jadi kita bisa mengatur timer atau pewaktu dalam satu chip tersebut. Nah, yang kedua adalah sebagai pembangkit osilasi. Yang ketiga adalah sebagai flip-flop, sebagai ADC, analog digital converter, sebagai counter atau penghitung, sebagai decoder, dan encoder sendiri. Nah, jadi dalam satu chip microcontroller itu sudah memiliki banyak fungsi dan beberapa kelebihan-kelebihan di dalamnya. Nah, ini adalah contoh beberapa penggunaan microcontroller di beberapa bidang tertentu. Yang pertama, kalau misalkan berbicara mengenai otomotif, jadi penggunaan microcontroller dalam bidang otomotif itu sendiri mungkin banyak kita temui pada engine control unit, airbag, anti-lock braking system, transmisi otomatis, speedometer, navigasi, suspensi aktif, dan yang lain. Nah, jadi penggunaan microcontroller banyak digunakan pada dunia otomotif, ya. Nah, yang kedua, dalam dunia industri pastinya lebih banyak lagi. Nah, jadi beberapa penggunaan microcontroller di bidang industri yaitu untuk aplikasi monitoring, aplikasi data logger, aplikasi kontrol, dan otomasi. Nah, jadi ini adalah kelebihan-kelebihan yang digunakan pada dunia industri untuk penggunaan microcontroller. Yang ketiga, pada perlengkapan rumah tangga dan perkantoran. Nah, kalau misalkan kita tadi berbicara mengenai industri banyak penggunaan microcontroller, nah ini lebih banyak lagi pada perlengkapan rumah tangga dan perkantoran. Nah, karena banyak peralatan-peralatan yang mungkin sering kita temui pada perangkat-perangkat elektronik. Nah, itu hampir semua sudah menggunakan microcontroller. Misalkan printer, mesin fotokopi, timbangan digital, AC,
air conditioner, dan peralatan-peralatan elektronik lainnya. Nah, jadi ini sebenarnya yang paling banyak. Nah, yang terakhir, pada bidang robotika. Nah, ini yang tidak lepas dari sekarang. Kalau misalkan kita berbicara dunia industri 4.0, nah ini tidak lepas dari robotika. Jadi, microcontroller itu sangat erat kaitannya juga dengan dunia robotika karena hampir semua robot itu bisa menggunakan microcontroller. Nah, jadi kalau misalkan berbicara microcontroller dalam dunia robotika, nah itu sangat banyak digunakan karena kemampuan yang dimiliki microcontroller itu sendiri. Nah, itu sebelumnya sudah saya sebutkan beberapa kelebihan-kelebihan dalam dunia microcontroller seperti apa. Nah, jadi dengan menggunakan microcontroller, maka beberapa jenis robot seperti robot pemadam api, robot line follower, robot pengikut garis, dan robot sepak bola, ada penunggang bola, dan beberapa robot-robot lainnya, itu dapat kita buat dengan mengkombinasikan beberapa sensor dan aktuator. Nah, jadi kita gunakan sensor sebagai inputnya dan aktuator sebagai outputnya. Nah, jadi seperti itu dalam penggunaan microcontroller di dunia robotika. Oke, baik, mungkin itu adalah sedikit penjelasan mengenai microcontroller itu sendiri. Mungkin anak-anakku sekalian ada mungkin masih yang kurang jelas yang Bapak jelaskan tadi, silahkan dimasukkan di kolom komentar apa-apa yang menjadi pertanyaan, insya Allah akan saya balas. Dan semoga apa yang telah saya Bapak sampaikan tadi, itu bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini. Nanti di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai hardware dan software pada microcontroller AVR dan Arduino. Nanti kita akan bahas lebih jauh seperti apa penggunaannya. Jadi di pertemuan pertama ini semoga Bapak berharap banyak ilmu, hal yang mungkin membuat anak-anak sekalian menjadi penasaran sehingga nantinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya anak-anak sekalian bisa lebih semangat. Oke, baik, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.